Hai 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 hai. Jumpa lagi di Love Rins bercerita. Bersama saya pastinya Rina di channelnya Cerita Keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Masih di Ladies in My Husband Pocket. Gak kerasa nih, udah sampai di bagian 22. Yuk. Desia mematut dirinya di cermin. Mata sayu, lelah, dan mengantuk rasanya. Ia membenarkan jilbab panjangnya yang agak miring. Sore ini ia dan anak-anak diajak makan bersama dan kebetulan juga sudah janjian dengan Rosi. Seperti yang sudah diobrolin bersama beberapa hari lalu. Bun, Bunda udah cantik kok. Rama mendekat dan memeluk Desia dari belakang. Desia hanya tersenyum. Hatinya deg-degan. Apa iya dirinya udah cantik? Sedangkan mantan pacar suaminya pasti jauh lebih cantik. Seperti yang sudah-sudah, tentu saja. Iya, Bunda kelamaan ngaca. Padahal dandan juga enggak. Tawa anak-anak membuat Desia tersipu malu. Dia memang bukan wanita yang suka menutupi wajahnya dengan bedak atau lainnya. Paling seulas pewarna bibir yang membuat ia tampak lebih segar. Baiklah. Ayo anak-anak, kita meluncur. Sepanjang jalan, Desia mengunci mulutnya. Ia lebih memilih mendengar celotehan anak-anak dan menimpali dengan senyuman. Bun, tenang saja tuh. Rosi mah gak menggigit, seriusan. Aa cuma ingin kamu mengenalnya saja, tidak lebih. Ini baik malah. Biasanya Aa gak pernah mau Bunda tahu mantan Aa kan? Rama berkata seolah tak memahami apa yang menjadi beban pikiran istrinya itu. Desia mengiyakan. Dia juga penasaran bagaimana Rosi yang sebenarnya. Kok selama ini suaminya yang selalu berharap dapat bertemu lagi dengan Rosi dan meminta maaf pernah melukainya dulu. Alunan live music dari panggung amplifier sedikit menghibur hati Desia. Ia mengajak suami dan anak-anaknya duduk di bawah pohon sambil menikmati penyanyi yang sedang asyik. GCM masih tidak terlalu ramai karena mereka sepertinya kesorean. Ini belum juga jam 5 sore. Rosi belum menampakkan dirinya. Bun, kok diam aja? Rama menggenggam jemari Desia. Anak-anak bermain lari-larian dan pandangan Desia tak luput dari mereka. Gak apa-apa, A. Cuma lagi pengen diam aja. Sudah sampai mana teh Rosinya? Belum dibales pesannya. Bentar lagi mungkin. Hei, senyum dong. Kenapa mukanya kusut begitu? Desia tertawa kecil. Kusut apanya? Biasanya juga seperti ini, A. Nggak ada bedanya. Ah, Bunda mah, goda Rama. Jadi, Teh Rosi bisa kerja di tempat kita? Ya, Bunda ngobrol dulu aja sama dia. Bunda yang mutusin cocok atau tidak. Karena nantinya juga akan bekerja dengan Bunda kan, bukan dengan AA. Desia mengangguk-angguk. Nah, itu dia. Tunjuk Rama ke kejauhan. Desia mengikuti pandangan Rama.
Seorang wanita muda berambut sepunggung, bertubuh mungil, berjalan ke arah mereka. Rama berdiri dari duduknya, lalu memegang bahu istrinya. Rosi semakin mendekat, pun pegangan Rama semakin diperkuat. "Hai, sudah lama menunggu. Maaf, sayanya lagi ngasuh dedek dulu." "Nggak apa-apa, baru sebentar kok nungguinnya. Kenalkan, Bun, ini Rosi. Ros, ini Bunda, istri saya." Rosi menyapa Desia dengan senyum ramah dan memperkenalkan diri. Uluran tangan Rosi pun diterima dengan hangat oleh Desia. "Jauh dari sini rumahnya?" Desia membuka pembicaraan. "Enggak, deket kok. Lumayan juga sih. Sunyaragi tahu? Nah, deket situ." "Oh." Desia beroria. Dalam hatinya, ia bingung mau bicara apa lagi. Rama sepertinya menyadari itu. "Oh ya, kita makan dulu aja yuk. Anak-anak pengen makan di Bekul," ujar Rama. "Kita ngobrolnya lanjut di sana aja." Lanjutnya lagi. Desia menyetujui. Anak-anak berlarian menghampiri setelah dipanggil sang ayah. "Ai, lucunya. Hei, siapa namamu?" Rosi menyapa si kecil yang sudah bisa berlari-lari kecil itu. "Nyonya Brili," jawabnya imut. "Sini yuk, gendong ante." Rosi menawarkan gendongan pada anak bungsu Desia yang usianya hampir 2 tahun itu. Ajaibnya, Brilian dengan senang mau digendong. Desia tersenyum melihatnya. Ada perasaan tenang. Bila si kecil mau ikut, itu artinya yang mengajak hatinya baik. Itu yang ia pikirkan. Lagi pula, secara penampakan, Rosi memang terlihat tulus. Tidak ada ketakutan lain yang hinggap di hati Desia. Sembari menunggu pesanan datang, Rosi bercerita tentang dirinya pada Desia. Rosi sudah menikah, pernah menikah tepatnya. Dan kini, ia sendiri menghidupi anak semata wayangnya yang sudah bersekolah kelas 1 SD. Sehari-hari ia bekerja online, menjual beberapa produk kecantikan lewat marketplace. Rosi juga bercerita ditawari mengisi bagian CS di percetakan oleh Rama. Dan Rosi berterus terang, ia harus memikirkan matang-matang apakah menerima atau tidak. "Saya nggak ingin terjadi sesuatu yang di luar kendali. Biar bagaimanapun, Teteh tahu kan, kami pernah dekat sebelumnya. Walau sekarang juga rasanya sudah beda, tapi tetap saja kekhawatiran tidak bisa menjaga diri itu jauh lebih besar." Kata-kata Rosi membuat Rama tertawa. "Ya, kita kan sekarang sudah kakak adik, Ros. Tapi saya nggak yakin sama Rama." Tapi enggak lah ya. Sudah punya istri yang baik, anak-anak yang lucu, sudah nggak lagi seperti dulu kan. Yang pasti sekarang jauh lebih bertanggung jawab sama keluarga. Ya teh?" Rosi melirik Desia. "Ya gitu deh Teh Rosi. Aa tuh masih banyak fansnya. Dan saya kudu makan hati tiap saat ada yang mendekat." Desia seolah menemukan sahabat lama. Rosi begitu bersahabat. Ya bukan salah Aa loh itu. Ceweknya aja yang pengen mendekat. Tanya aja Rosi, dulu gimana. Rama seolah meminta pembelaan. "Sama aja. Cewek mendekat kalau cowoknya juga ngasih harapan. Makanya pinter-pinter jaga harap. Bukan salah ceweknya kalau begitu. Ya nggak teh?"
Lagi-lagi Rosi justru membela Desia. Nanti kalau AA-nya nakal, getok aja teh, biar kapok. Lanjut Rosi lagi. Jadi gimana soal kerjaan? Apa mau dicoba dulu? Terus terang, saya memang lagi butuh. Sebenarnya butuh di bagian keuangan. Itu lebih mendesak daripada CS, karena posisi itu masih bisa diisi sama admin. Cuma yang bagian keuangan ini kayaknya memang harus ada. Selama ini uang keluar masuk begitu saja tanpa terkontrol. Sementara saya sudah sibuk sendiri dengan meja redaksi. Teteh mau? Desia akhirnya berbicara agak panjang dari sebelumnya. Rama kaget ketika mendengar kalimat itu keluar dari mulut Desia. Apa yang menyebabkan Desia begitu mudahnya menawarkan posisi itu? Bukankah selama ini dia tidak pernah mau bila keuangan dipegang orang lain? Bun? Kenapa? Nanggung kalau cuma CS. Teh Rosi mungkin bisa memegang keuangan kita. Biar kita juga tahu keluar masuknya alur kas kita. Iya enggak? Desia menegaskan. Rosi menggelengkan kepalanya cepat. Enggak teh, CS aja saya masih mikir-mikir. Apalagi keuangan. No, big no kayaknya. Enggak apa-apa tante, biar bunda ada temennya di kantor. Celetuk kakak. Tuh kan, anak-anak aja setuju. Desia tiba-tiba menelan ludahnya setelah mengatakan demikian. Berarti memang benar, Rosi orang yang menyenangkan. Sampai anak-anaknya pun menerima. Rosi masih menggeleng. Sementara makanan pun tiba. Rama mempersilahkan Rosi menikmati hidangan. Anak-anak tanpa menunggu pun langsung mengambil pesanannya masing-masing. Ya, sebaiknya dipikirkan dulu. Cuma yang pasti, kalau kerja ikut AA ya kamunya kerja yang benar. Kasian juga anak kamu kan? Rosi mengangguk-angguk. Tapi serius nih, Teh, A. Saya memilih untuk tidak bekerja sama Teteh. Bukannya apa-apa. Kita baru bertemu, baru memulai pertemanan lagi. Setelah sekian lama kita tak bertemu, A. Saya gak ingin menjadi duri. Saya lebih suka seperti ini. Kita tetap menjadi teman yang baik. Ya gak, Teh? Serius, kita lebih baik seperti ini. Saya senang bisa diterima sama Teteh sebagai teman. Bisa bertemu lagi dengan AA dalam keadaan jauh lebih baik dari dulu. Siapa sangka, seorang Rama yang bukan apa-apa dulu, kini bahkan sudah menjadi bos yang keren. Nah, saya gak mau merusak itu semua. Kita friend forever ya, Teh. Desia terharu, sungguh sangat terharu. Dalam hati ia lega, sangat lega. Rosi banyak bercerita soal suaminya di masa muda. Betapa suaminya itu memang seorang lelaki yang cukup penyayang dan paling gak bisa melihat teman-temannya susah. Apabila temannya meminta pertolongan, apapun caranya, ia pasti akan mengupayakannya. Hal ini terus sampai sekarang. Tabiat baik sebenarnya, cuma memang kadang suka dimanfaatkan orang, bahkan sampai membawa perasaan. Kalau AA baik sama orang lain, itu sudah bawaan orok. AA itu sebenarnya pria setia. Dia tak akan mudah berpaling, kecuali ada hal lain yang membuatnya sakit hati.
Desia teringat kata-kata Rosi sore tadi. Ia jadi merenung. Apa yang sudah ia lakukan sehingga suaminya kerap melakukan hal yang kurang berkenan di hatinya. Rasanya ia sudah mencoba menjadi istri yang baik. Aa, apakah Bunda melukai hati Aa? Tanya Desia menjelang tidur. Melukai apaan? Enggak lah, jawab Rama sambil memejamkan mata. Ayah, kalau Bunda punya kekurangan, mohon dimaafkan. Bunda tahu masih banyak hal yang belum dilakukan sebagai istri. Kadang suka melawan apa yang Aa minta. Kadang suka ngomel-ngomel gak jelas. Kadang suka mentingin diri sendiri dan gak pedulian sama Aa. Hanya saja, kalau ada yang benar-benar fatal, tolong katakan sama Bunda. Biar Bunda bisa introspeksi diri. Barangkali karena Bunda memang tidak bisa menjadi seperti apa yang Aa mau. Bunda memang tidak sempurna. Desia menahan air matanya yang ingin tumpah. Rama lalu membuka matanya dan duduk bersandar di kasur. Bunda, kita gak bisa menyenangkan orang setiap saat. Kita juga gak bisa menjadi sempurna. Aa juga sama, masih jauh dari kata baik. Tapi Aa akan lakukan sebisa mungkin yang terbaik untuk keluarga kita. Apalagi saat ini. Aa bertekad sekuat hati. Aa ingin melakukan yang terbaik. Biar Aa melakukan bagian Aa. Dan Bunda lakukan bagian yang bisa dikerjakan semaksimal mungkin. Kita gak bisa memaksakan orang berubah sesuai keinginan kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah diri jadi lebih baik. Bila Bunda merasa kurang baik, ayo diperbaiki. Ayo berubah. Kita sama-sama berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Desia menghapus air matanya. Apa yang dikatakan suaminya memang benar. Sekuat apapun ia minta suaminya untuk berubah, itu susah. Yang bisa diubah hanyalah diri sendiri dulu. Mungkin memang ia tidak menyadari bahwa ada sikapnya yang kerap membuat suami kesal. Mungkin saja ia terlalu banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaan hingga akhirnya ia lalai akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Mulai malam ini, ia berjanji akan lebih memperhatikan suami dan anak-anaknya. Yang terpenting adalah keluarga. Pekerjaan akan menyusul kemudian. Makasih ya Aa, sudah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Rosi. Dan makasih untuk malam ini. Makasih Aa sudah mau berusaha untuk melakukan yang terbaik. Insya Allah, Bunda juga akan berusaha melakukan yang terbaik semampu Bunda. Rama tersenyum, lalu membawa Desia ke pelukannya. Jangan pernah lagi ragu akan cinta Aa. Aa memang jarang bilang I love you, tapi rasanya Aa selalu mendahulukan Bunda dan anak-anak. Bunda tetap nomor 1 di hati Aa. Kalau Bunda nomor 1, berarti ada nomor 2-nya dong. Ya jelas.
Tuh kan, harusnya Bunda satu-satunya. Destia merajuk. Salah. Sebenarnya Bunda nomor 2. Desia melotot. Nomor 1, Mama. Biar bagaimanapun, ibu nomor 1. Istri setelah ibu. Desia tersenyum. Ia lega mendengar itu. Memang benar, Mama adalah wanita pertama di hidup AA. Seumur-umur, Rama adalah lelaki penyayang ibu yang Desia tahu. Karena itulah, Desia percaya sama Rama. Pria yang menyayangi ibunya melebihi orang lain adalah laki-laki yang benar-benar menghargai perempuan. Yang lalu, biarlah berlalu, Bun. Jangan lagi curigaan sama suami. Ini beneran, kita gak akan bisa maju kalau pikiran kita gak satu. Sementara AA pikirannya sudah di depan, kamu masih berkutat di situ-situ aja. Ayo, kita pasti bisa menjadi suami istri yang baik, saling mendukung dan saling menyayangi satu sama lain. Desia mengangguk. Yap, siap. Mulai malam ini kita berdamai. Loh, memang malam-malam sebelumnya gak damai? Enggak, sebab Bunda masih kesel sama AA. Sekarang juga kesel. Loh, kenapa? Kesel karena datang bulan, jadi gak bisa kelonan sama AA. Ya udah, panggil Rosi aja tah. Buk. Destia melempar bantal guling yang diterima dengan senang hati oleh suaminya. Ya, begitulah janji suami istri di malam yang damai. Saling bahu-membahu mewujudkan kehidupan pernikahan yang jauh lebih baik. Benarkah? Apakah bukanlah pernikahan Destia bila tidak ada ujian dalam rumah tangga telah berakhir? Ujian apa lagi yang harus dihadapi keduanya? Tak semudah itu, Esmeralda. Jangan lewatkan episode selanjutnya. Pastinya hanya di Love Prince Bercerita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Dukung terus channel ini agar tiap hari bisa upload cerita. Sampai jumpa lagi.